in blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Bagaimana jika dunia ini tidak ada suara, hening, sunyi, dan terlihat sangat tenang? Tetapi di balik ketenangan itu, ternyata ada makhluk mengerikan yang mengintai hidup mereka. Dan jika mereka mengeluarkan suara sedikit saja, hal itu dapat memancing kehadiran dari makhluk yang mengerikan. Film ini berjudul A Quiet Place, yang dirilis pada tahun 2018. Untuk film ini kalian tenang saja, karena filmnya masih family friendly. Jadi kalian bisa mengajak sepupu, saudara, mantan, dan istri kalian untuk menonton alur cerita film ini. Tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Oh ya teman-teman, ada satu hal lagi. Di bawah video ini katanya ada tombol berwarna merah yang bertuliskan subscribe. Nah, katanya jika kalian menekan tombol itu, otomatis kalian menjadi orang tertampan dan tercantik sedunia. Dan jika sudah menekan tombol itu, saya doakan kalian semua akan menjadi calon penghuni surga. Di awal film ini kita diperlihatkan dengan kondisi kota di hari ke-89, ketika serangan makhluk aneh dan mengerikan terjadi di kota itu. Kota itu sudah terlihat seperti kota mati, kosong, berantakan, dan tak berpenghuni. Tetapi ternyata masih ada satu keluarga yang selamat di kota itu. Kita kenalan dulu sebentar sama keluarga satu ini. Ayahnya bernama Lee, ibunya bernama Evelyn, sedangkan anak pertama mereka bernama Regan. Anak kedua mereka bernama Marcus, dan anak terakhir mereka bernama Beau. Kita panggil aja dengan B. Di sebuah minimarket, mereka ini sedang mencari persediaan obat-obatan. Karena anak kedua mereka yang bernama Marcus, keadaannya sedang tidak sehat. Mereka di sana berkomunikasi tidak menggunakan suara, tetapi mereka menggunakan isyarat agar tidak menimbulkan suara. Tetapi anak pertama mereka yang bernama Regan, dia seorang tunarungu, jadi pendengarannya memang agak kurang. Di minimarket itu, anak ketiga mereka yang bernama B berusaha mengambil pesawat-pesawatan dari atas lemari, tetapi mainan itu hampir terjatuh. Dan untung saja Regan segera menangkapnya. Singkat cerita, mereka akan melanjutkan perjalanan, entah mau kemana. Kemudian si B ingin membawa mainan pesawat-pesawatan itu, namun dilarang oleh ayahnya, karena hal itu dapat menimbulkan suara. Si Regan yang tidak tega, dia pun diam-diam membiarkan adiknya untuk membawa mainan tersebut. Dan juga baterai dari mainan itu sudah dilepas, sehingga tidak akan menimbulkan suara. Tetapi si bocah ini malah mengambil baterai yang berada di atas meja, tanpa sepengetahuan keluarganya. Mereka jalan kaki sudah cukup lumayan jauh, dan mereka juga tidak menggunakan sepatu untuk meminimalisir suara yang ditimbulkan. Di sini si Evelyn atau si ibu juga sedang hamil. Ketika mereka ingin melewati jembatan, tiba-tiba mereka berhenti karena mendengar suara dari arah belakang. Ketika dilihat, ternyata si B menghidupkan mainannya, sehingga menimbulkan suara yang sangat keras. Kemudian ayahnya langsung bergegas untuk menyelamatkan B, tetapi sudah terlambat. Singkat cerita, mereka sudah melewati 472 hari setelah serangan monster terjadi. Di sini terlihat mereka sudah memiliki tempat tinggal, dan ayahnya juga sudah memiliki tempat kerja sendiri di ruangan bawah tanah. Setiap malam mereka menyalakan lampu yang terang di rumah mereka untuk dijadikan sebagai penanda. Setelah makan malam, Regan dan Marcus bermain monopoli bersama. Kemudian mereka tidak sengaja menyenggol sebuah lampu dan menimbulkan suara yang cukup berisik. Tentu saja mereka sangat panik, tetapi mereka bisa tetap tenang. Dan untung saja mereka masih selamat. Evelyn yang sudah hamil besar, dia terus mengecek keadaan dari bayinya. Dan dia juga sudah memperkirakan tanggal lahir dari bayi itu. Singkat cerita, si ayah dan Marcus ingin pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Di sana Regan juga ingin ikut untuk menangkap ikan. Tetapi ayahnya melarang,
Lebih baik dia di rumah dan menjaga ibunya yang sedang hamil. Si Regan pun terlihat kesal. Dia ingin melampiaskan kekesalannya dengan melempar barang, tetapi karena tidak boleh ada suara, dia pun melempar barang itu ke kasur. Ya nggak apa-apa lah, biarpun barangnya nggak pecah, yang penting kan bisa melampiaskan kemarahannya. Dan terlihat si Regan sedang menyiapkan barang untuk pergi ke sebuah tempat. Kemudian scene berganti ke Bapak Lee dan Markus yang sedang berada di sungai. Lee memberikan sedikit informasi ke Markus. Lee berkata jika mereka mengeluarkan suara, dan di dekatnya ada suara yang lebih keras, maka mereka akan aman. Si monster tidak akan mengetahui keberadaan mereka. Kemudian scene kembali ke Regan, dan ternyata Regan pergi ke tempat adiknya yang paling kecil tewas. Ketika Lee dan Markus sudah selesai menangkap ikan, mereka pun ingin kembali ke rumah. Di jalan mereka melihat ada sebuah rumah kosong. Kemudian langkah mereka terhenti ketika Lee melihat ada seseorang di sana. Ternyata di sana ada seorang kakek-kakek, dan di bawahnya ada seorang mayat nenek-nenek yang sudah tewas mengenaskan. Lalu kemudian si kakek ini berniat ingin teriak. Lantas Lee pun membawa Markus pergi dari sana untuk menyelamatkan diri. Dan benar saja, si kakek pun langsung tewas diterkam oleh makhluk itu. Ketika hari sudah malam, Lee, Markus, dan Regan masih belum pulang ke rumah, dan Evelyn sendirian di dalam rumah. Tidak lama kemudian, dia merasakan sakit di perutnya, dan terlihat air ketubannya pun sudah pecah. Pada titik ini, bayi Evelyn segera ingin keluar. Dan tentu saja di mana-mana ketika orang melahirkan, dia pasti teriak kesakitan. Sedangkan di kondisinya sekarang, dia tidak boleh mengeluarkan suara sedikit pun. Tentu saja momen ini menjadi momen yang paling menegangkan di film ini. Evelyn pun menahan rasa sakitnya dan pergi menuju ke ruang bawah tanah untuk menyalakan lampu darurat. Ketika dia ingin turun, kakinya malah tertancap paku yang ada di tangga itu. Dan bingkai foto di ruangan itu pun jatuh, sehingga mengeluarkan suara yang lumayan keras. Ketika dia sudah menghidupkan lampu darurat, Evelyn pun ingin kembali ke atas. Tetapi makhluk mengerikan itu sudah berada di atas, dan Evelyn sekarang tidak bisa kemana-mana. Evelyn segera mengambil timer alarm untuk memancing makhluk itu. Lee dan Markus yang sudah berada di dekat rumah, mereka pun kaget melihat lampu darurat yang sudah hidup. Kemudian Lee menyuruh Markus untuk menghidupkan kembang api agar menarik perhatian dari makhluk itu. Dan si Evelyn berbaring di atas bathtub untuk menyiapkan kelahirannya. Sedangkan si monster sudah berada di dekat Evelyn. Tapi untung saja ketika Evelyn teriak, bersamaan dengan suara kembang api yang cukup keras, sehingga suara kembang apinya memancing perhatian dari para makhluk itu. Lee pun langsung masuk ke rumah dan mencari keberadaan Evelyn. Tetapi dia hanya melihat darah yang berada di dalam bathtub. Lee pun menjadi semakin panik dan mengira istrinya sudah diserang oleh makhluk itu. Ternyata Evelyn masih hidup dan bersembunyi di sana bersama si bayi. Di sisi lain, Markus yang selesai menghidupkan kembang api. Dia berusaha menyelamatkan diri dan bersembunyi di kebun jagung. Kemudian Lee membawa Evelyn ke ruang bawah tanah, yang tentunya lebih kedap suara. Dan bayi mereka juga dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Karena kalian tahu sendiri, kalau bayi menangis, itu suaranya sampai kedengaran ke RT sebelah. Dan si Regan yang masih berada di luar, dia pun tidak mengetahui kalau di belakangnya sudah ada makhluk yang mengerikan. Ketika makhluk itu ingin menghampiri Regan, tiba-tiba alat bantu dengar milik si Regan mengeluarkan bunyi yang sangat keras. Ternyata gelombang suara itu juga mengganggu pendengaran dari si makhluk itu, dan makhluk itu pun kabur dari sana. Kemudian si Regan bertemu dengan Markus yang sedang bersembunyi ketakutan di sana. Kemudian mereka mencoba untuk menyalakan api, untuk memberi tanda kalau mereka berada di sana. Tapi belum sempat ayah mereka melihat tandanya, api itu pun sudah mati duluan. Si Markus yakin kalau Lee akan mencari mereka. Tetapi si Regan ini yang malah tidak yakin, karena dia merasa dia ini selalu salah di mata ayahnya.
Kemudian di ruang bawah tanah ada air yang masuk. Kemungkinan ada yang bocor akibat serangan dari makhluk itu. Evelyn dan bayinya pun masih terjebak di bawah sana. Si Evelyn pun perlahan mencoba menyelamatkan si bayi. Tetapi ketika dia mengangkat bayinya, tapi untung saja makhluk itu tidak bisa melihat. Mereka hanya mengandalkan suara dan pendengaran untuk melacak korbannya. Di sisi lain, Markus tidak sengaja jatuh ke dalam sebuah lumbung jagung. Dan Regan pun langsung turun untuk menyelamatkan adiknya. Hingga mereka berdua pun terjebak di dalam sana. Ditambah lagi makhluk mengerikan itu pun mengetahui keberadaan mereka. Dan lagi-lagi alat bantu dengar milik si Regan berbunyi dengan sangat keras. Makhluk itu pun pergi dari sana dan mereka berdua selamat. Mereka juga berhasil keluar dari lumbung jagung itu dan bertemu dengan ayah mereka. Lee pun menyuruh mereka berdua untuk bersembunyi di dalam mobil, sedangkan dia akan mencari alat untuk melawan makhluk mengerikan itu. Melihat ayahnya yang terpojok, Markus pun langsung berteriak untuk mengalihkan perhatian dari makhluk itu. Dan sekarang mereka yang menjadi sasaran dari makhluk mengerikan itu. Dan di sini salahnya si Regan mematikan alat bantu dengar miliknya, sehingga alat itu tidak bisa lagi mengeluarkan gelombang suara. Kemudian Lee teringat janjinya kepada Evelyn, kalau dia akan selalu menjaga dan melindungi anak-anak mereka. Kemudian Lee memberikan pesan terakhir kepada Regan. Lee berkata dia menyayangi Regan, dan akan selalu menyayangi Regan selamanya. Kemudian Lee pun berteriak dan mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan anak-anaknya. Singkat cerita, mereka berdua kembali ke rumah dan bertemu dengan ibu mereka. Kemudian Evelyn mengajak mereka berdua untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Dan ini pertama kalinya Regan turun ke ruang bawah tanah, karena sebelum-sebelumnya ketika dia ingin ke ruang bawah tanah, selalu dilarang oleh ayah mereka. Dan sekarang si Regan sudah tahu kalau ayahnya selama ini benar-benar sayang kepadanya. Karena terlihat di sana banyak sekali alat bantu dengar yang selalu ayahnya sempurnakan agar Regan dapat mendengar dengan baik. Tidak lama kemudian makhluk mengerikan itu pun kembali datang. Dan di sana Evelyn pun sudah siap melompat menggunakan shotgunnya. Kemudian Regan baru menyadari kalau alat bantu dengar miliknya bisa mengganggu pendengaran dari makhluk mengerikan itu. Dan dia langsung nempelin alat itu ke sebuah mic agar suaranya tambah keras. Dan kemudian Evelyn langsung menembak kepala makhluk itu menggunakan shotgun yang tidak berskin. Dan tentu saja suara tembakan dari shotgun itu memancing lebih banyak makhluk itu untuk datang. Kemudian Evelyn membuat sebuah rencana dengan cara membuat gelombang suara yang lebih besar. Mereka pun mengencangkan suara volume dari mic itu hingga full dan tinggal menempelkan alat bantu dengar milik Regan. Dan mereka pun sudah siap bertarung. Dan filmnya pun selesai. Tapi tenang aja, film ini masih ada part yang kedua yang baru saja dirilis pada tahun 2021 ini. Jadi jika kalian mau saya ngelanjutin film ini, silakan kalian komen di bawah dan like sebanyak-banyaknya agar saya makin semangat untuk melanjutkan film ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.